Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat selalu. Semoga tetap mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi PJJ pada pagi ini yaitu materi IPA tema 2, subtema 3 kelas 6. Manfaat adaptasi tumbuhan dan hewan bagi manusia dan lingkungan. Nah, tumbuhan dan hewan memiliki ciri khusus untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Ciri khusus tersebut secara tidak langsung dapat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Contohnya, cacing tanah yang diselimuti lendir untuk masuk ke dalam tanah dan menyuburkan tanah. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Ini ada beberapa manfaat. Yang pertama, bahan pangan, bahan sandang, bahan papan, bahan obat, bahan industri, bahan pewarna alami, dan menjaga kualitas air. Nah, yang pertama, bahan pangan. Bagian yang dapat dimanfaatkan diantaranya ada akar, batang, daun, buah, bunga, dan biji. Contoh akar ya, contohnya ada singkong, ubi-ubian, dan talas. Sedangkan yang dimanfaatkan batangnya seperti tebu, rebung, dan asparagus. Kemudian yang ketiga, yang dimanfaatkan daunnya ini sering kita makan ya. Ada bayam, ada sawi, ada kangkung. Kemudian yang bunga itu bunga kol, bunga pepaya bagi yang mau nih, ada bunga turi. Kemudian yang kelima, buah. Nah, ini buah apa saja? Pak Guru tidak perlu menyampaikan, ini kalian sudah tahu ya, karena banyak buah yang kita manfaatkan tiap hari. Dan yang keenam ada biji seperti kedelai, biji nangka, ada kacang mete. Ini contoh yang dimanfaatkan dari bahan pangan. Kemudian tumbuhan sebagai bahan sandang seperti serat kapas untuk kain katun. Ini contoh pohon kapasnya. Kemudian yang ketiga ada bahan papan ya. Jadi tumbuhan itu untuk bahan papan, tempat. Contohnya ini pohon miranti, pohon jati yang sering kita lihat. Kalau miranti ini di sini tidak ada, tapi di luar sana banyak, di luar Jawa nih. Kemudian ada kelapa, ini masih sering kita lihat. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai bahan obat. Tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat. Contohnya daun jambu biji. Untuk apa? Untuk mengatasi penyakit diare. Kemudian ada jahe. Ini untuk penyakit batuk, dan kumis kucing untuk penyakit ginjal. Nah, pada anak-anakku selain 3 contoh ini masih banyak, nanti bisa kalian cari sendiri. Kemudian berikutnya sebagai bahan baku industri. Contohnya apa? Ada getah karet. Nah, ini ada contoh fotonya itu. Untuk ban biasanya. Kemudian getah pinus ini untuk cat. Kemudian buah kelapa sawit untuk diambil manfaatnya minyak gorengnya. Kemudian kayu pinus. Nah, karena kayu pinus ini kayunya agak lembek, maka kayunya dipakai untuk kertas. Nah, kemudian
Yang keenam adalah sebagai pewarna alami. Contohnya daun pandan, ini untuk warna hijau, wortel untuk warna jingga, kunyit untuk warna kuning. Nah, yang keenam adalah menjaga kualitas air. Tumbuhan bisa dimanfaatkan untuk menjaga kualitas air seperti pohon bakau, yang mana ini sebagai penyerap alami dari air laut menjadi air tawar otomatis. Nah, sekarang kita lanjutkan, yaitu manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Tahu tadi manfaat tumbuhan, sekarang kita lanjut manfaat hewan. Apa saja? Yang pertama sebagai bahan pangan, dua sebagai bahan sandang, tiga sebagai bahan kerajinan, kemudian bahan pupuk organik, dan yang kelima sebagai penghasil tenaga. Contoh sekarang yang bahan pangan, contohnya ada telur, nah, ada daging, ada susu. Ini untuk bahan pangan. Dan bahan sandang, ini kain sutra dari ulat sutra. Kepompongnya itu bisa dipakai untuk kain. Kemudian kain wol di bulu domba ini yang terkenal di Australia. Ini langsung diolah di sana. Kemudian ada kulit sapi untuk bahan jaket. Ini manfaat dari hewan untuk bahan sandang. Kemudian yang berikutnya bahan kerajinan. Contohnya apa? Bulu angsa, ini untuk shuttlecock. Kemudian kulit sapi dan kerbau ini sebagai bahan untuk membuat wayang kulit biar kuat. Kemudian yang keempat adalah pupuk organik. Kotoran hewan dijadikan sebagai pupuk organik yang ramah lingkungan tanpa risiko, tidak ada risiko apa-apa. Ini bahkan membuat manfaat bagi tumbuhan, tanaman jadi subur nih. Nah, sekarang yang kelima, ini hewan digunakan untuk sebagai penghasil tenaga. Contohnya kuda, nih sering kita lihat, sapi, baca sawah, ada kerbau, dan kalau di Sumatera ini ada gajah juga untuk ngawut kayu dari hutan. Nah, saya kira itu dulu ya, manfaat adaptasi hewan dan tumbuhan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.